Lu inget gak tanggal 1 Januari kemarin saat lu bikin resolusi, semangat lu berapi-api, kayak dunia seakan berubah gitu. Terus ya Maret atau April entahlah, semangat lu turun kayak ban kempes tuh. Kalau lu lagi ngantuk-ngantuk, nggak apa-apa, gue cuma mau bilang ini bukan salah niat lu. Di sini ada konflik antara diri kita di masa sekarang yang pengen nyantui sama diri kita di masa depan yang pengen sukses. Diri kita yang di masa sekarang itu lebih mengutamakan kenikmatan instan kayak rebahan ataupun doom scrolling daripada kenikmatan di masa yang akan datang kayak tubuh ideal, sehat, ataupun sukses. Emang nggak salah sih kita berjuang sendirian, tapi kita itu melawan musuh terbesar kita, yaitu diri sendiri. Dulu gue sering banget bilang ke diri gue sendiri, besok aja lah olahraganya, gue masih capek. Nggak ada yang denger cuma gue sendiri, nggak ada yang negur, soalnya itu ngomong ke diri gue sendiri, nggak ada ongkos sosialnya. Terus progres gue itu kayak yoyo, waktu lagi semangat, ya kan, target itu gue naikin udah. Harusnya gue cuma belajar 3 chord doang untuk main gitar, tapi karena gue lagi semangat, ya kan, gue langsung belajar 5 chord, langsung belajar 3 lagu, targetnya langsung gue naikin. Begitu gue kena ulti, gagal, gue langsung nurunin drastis targetku. Itu baru satu. Terus ada lagi, gue terjebak di siklus emotion, dimana gue terus-terusan research tanpa action, karena nggak ada yang maksa. Dan gue yakin ini juga terjadi ke kalian juga kan. Makanya gak heran juga kalau banyak dari kita yang gagal untuk menjalankan resolusi kita setiap tahun. Bikin resolusi, gagal, ulang lagi bikin resolusi yang sama di tahun depan. Jadi kita itu kayak main tarik tambang sama diri kita sendiri. Dan gawatnya, sisi diri kita yang santuy itu yang sering kali menang. Makanya kita itu butuh satpam buat jaga permainannya biar yang menang itu bukan hanya diri kita yang santuy terus. Satpam ini adalah semacam commitment device. Jadi alat kita untuk menjaga komitmen kita. Commitment device itu ada banyak. Yang gue bahas saat ini adalah partner akuntabilitas. Partner akuntabilitas itu adalah seseorang yang kita beri izin secara sukarela untuk lagi progres, juga ingetin kita untuk tetap berada di jalur yang sehat. Partner akuntabilitas sendiri ada 2. Yang pertama itu ada hard commitment, jadi kita itu ada penalti nyata saat kita gagal konsisten, kayak kita bayarin makan lah, kita kasih dia uang lah, kita bayar denda lah, apapun itu. Jadi kita itu ada konsekuensi nyatanya. Yang kedua itu ada soft commitment, di mana konsekuensinya itu nggak kelihatan, kayak rasa malu ataupun rasa kecewa. Studi dari The Association for Talent Development bilang kalau keberhasilan kita bisa meningkat sampai 95% saat kita check-in rutin dengan orang lain tentang soal progres kita. Terus gimana cara milih partner yang tepat? Pertama, jangan terlalu baik. Kedua, cari yang bisa dipercaya dan supportive. Ketiga, cari yang setara atau bahkan lebih disiplin dari kamu. Terus yang terakhir, pastikan ada keamanan psikologis. Lu harus yakin kalau orang yang lu pilih gak bakal
ngehakingin ataupun ngerendahinmu. Cari partnernya udah. Sekarang tujuannya juga harus mengubah juga. Pastikan lu punya tujuan yang smart. Apa itu smart? Spesifik, dapat diukur, dapat diraih, relevan, dan yang terakhir terikat waktu. Ada tenggat waktunya. Jadi gimana? Udah tahu kan gimana buat keep in track sama resolusimu? Kalau lu suka sama konten kayak gini, dan lu butuh satpam buat nemenin fokusmu, anggap aja channel ini jadi salah satu. Dengan klik tombol itu, lu nggak hanya subscribe aja, tapi lu udah nunjuk gue buat jadi partner akuntabilitas lu. Gue bakal nongol tiap minggu buat nagih gimana progres lu. Gak apa-apa, no hasil. Ada waktunya kita up, ada waktunya kita up. Tapi yang jelas kita terus berprogres. Perjalanan masih panjang. Lu harus eratkan sabuk pengaman, fokus ke depan, dan jangan lupa stay curious, keep mikir.